Kada salim dan tasnya namanya apa? Nun pengganti tanwin yang ada pada isim mufradnya. Kan muslimun seorang muslim. Muslimun apa? Beberapa Nah, nun yang ada di sini apa? Pengganti nun iwad. Pengganti daripada tanwin yang ada pada isim mufrad. Nah, yang menjadi pertanda rofa mananya? Yang menjadi pertanda rofa wawnya, bukan di akhirnya. Nah, itulah kamu pahami. Pokoknya nun yang ada pada jam' mudzakkar salim dan tasnya, nun apa namanya? Nun pengganti iwad atau bahasa Arabnya apa? Nun iwad anit tanwin. Nun pengganti dari tanwin yang ada pada isim mufrad. Mu'minun. Apa jam' mudzakkar salimnya? Mu'minun. Itu ketika rofa. Kalau ketika nasab tenjar mu'minina. Muslimun ketika nasab tenjar. Katibun ketika rofa. Ketika nasab tenjar. Safirun ketika rofa. Ketika nasab tenjar. Nah, itu. Berarti apa? Di saat kamu berbahasa Arab ataupun di saat kamu merangkai bahasa Arab berbentuk jam' mudzakkar salim, perhatikan. Dia itu ketika rofa enggak di tempat ini. Jajarannya itu ketika rofa enggak. Nanti akan datang kamu. Ayah, kapan tuh saja isim itu ketika jajarannya ketika rofa kapan akan datang? Itu bisa menjadi fa'il nanti. Dia bisa menjadi naibul fa'il. Bisa menjadi mubtada, bisa menjadi khabar. Pokoknya akan datang nanti. Yang penting kamu pahami dulu ini pertanda rofa ini. Contoh, di saat kamu pakai jam' mudzakkar salim ketika nasab, posisinya nasab dia udah bikinlah ya dan ataupun ketika khafat. Contoh, jamak mudzakkar salim dimasukkan huruf khafat. Berarti ini masukkan huruf khafat. Jadi apa? Gimana bacanya? Bi, namanya bi. Bi muslimin. Bi muslimin. Nah itu. Pokoknya apa? Cara baca jam' mudzakkar salim cuma dua. Muslimuna ataupun muslimina. Suara una atau ina. Kafiruna kafirina. Itu doang. Di saat bukan ketika rofa udah bacalah ina. Di saat ketika rofa una. Kafiruna jalisuna jalisina. Nah, itu. Jadi pertanda rofanya ini. Wow. Ini dirofakan. Iya, nanti saya tanya nanti. Ini dirofakan, iya dirofakan. Kenapa kamu dirofakan? Ada pertandanya. Apa pertanyaan? Wow. Kenapa wow? Karena dia mudzakkar salim. Gitu jawabnya. Ulang. Tanya nanti ini umpamanya. Mukminun muslimun tanya. Dirofakan enggak? Iya, dirofakan ya. Kenapa kamu tahu dirofakan? Karena ada tandanya. Apa tandanya? Bilang. Wow. Kenapa wow? Karena dia mudzakkar salim. Itu yang pertama. Berarti apa? Wow itu menjadi pertanda rofa pada kalimat apa? Jamak mudzakkar. Berarti apa? Di saat kamu pakai jamak mudzakkar salim ketika rofa kalah dengan wa. Jangan kau baca muslimun. Ya. Muslimun aja. Di sini pertanda rofa di ujungnya. Nah. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Asmaul khamsah. Jadi perhatikan ya. Jamak mudzakkar salim. Asmaul. Nah, perhatikan. Asmaul khamsah ini terbatas dia. Itu lapas abu, akhun, hamun, fu, sama du. Loh, kapnya itu sebagai tambahan memang syaratnya. Sekiranya bukan kap di situ enggak masalah. Contoh Abu Zaidin, asmaul khamsah juga itu. Pokoknya syaratnya apa? Kalau ada lapas abun, mudhof kepada kalimat lain, tahu mudhof bersambung dengan kalimat lain, isim yang lain. Contoh Abu Zaidin, Abu Amrin. Itu asmaul khamsah semua itu. Itu kap di situ untuk memudahkan doang. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzulmali. Beda apa? Lapas asmaul khamsah itu terbatas dia. Cuma 5 doang. Asmaul khamsah nama juga asmaul khamsah isim-isim yang 5. Namun catatan ya, itu menjadi asmaul khamsah kalau mudhaf ataupun kalau bersambung dengan kalimat lain. Contoh umpamanya li abun ataupun indi abun. Abun di sini apa? Asmaul khamsah enggak? Enggak. Kenapa enggak asmaul khamsah? Karena enggak ada isim setelahnya. Ada abun. Contoh indi abun. Saya punya ayat. Indi abun. Indi abun. Saya punya ayat. Ini asmaul khamsah enggak? Enggak. Kenapa enggak asmaul khamsah? Karena tidak ada isim yang lain setelahnya. Tidak bersambung dengan isim yang lain. Kalau istilahnya nanti istilahnya tidak mudhof kepada isim yang lain. Nanti kamu belum paham mudhof. Makanya saya bilang tidak bersambung. Bahasa ayat di sini masih tidak bersambung dengan isim yang lain. Karena dia bilang mudhof enggak paham kamu apa mudhof. Berarti apa? Kalau umpamanya dia dia independen dia. Lapas yang 5 independen tidak bersambung dengan isim yang lain, berarti enggak masuk asmaul khamsah.
Berarti gimana ini? Berarti apa sih? Isimnya apa? Isim mufrad biasa. Indi abun, saya punya ayah. Makanya dirafa'kan dengan apa dia? Dengan dhamma. Karena dengan dhamma tadi pagi kita bahas bahwasanya di antara kalimat yang dirafa'kan dengan dhamma apa asmaul isim mufrad. Makanya bedakan. Harus membedakan, harus apa kamu? Harus kamu bedakan. Ini bab ma'ruf ini sangat penting. Apalagi untuk berbahasa Arab nanti. Berantakan kamu bahasa Arab kalau kamu nggak paham apa bab ma'rifat. Untuk nahu yang paling urgen untuk bahasa Arab bab ma'rifat. Nanti untuk masalah bahasa Arab nanti di surat memang banyaknya. Di surat banyaknya untuk bahasa Arab. Untuk bahasa Arab nanti di surat banyaknya kita. Untuk mengejar target bahasa Arab di surat nanti. Yang paling ataupun yang paling apa tuh? Yang paling dominan ataupun yang paling menonjol untuk kuat bahasa Arab di suratnya dan suratnya tidak nanti. Kecuali di nahunya yang paling mendukung di sini di mana bau ma'rifat. Dan kamu nanti buat ibarat nanti enggak apa nanti. Enggak simpang siur kamu lagi. Enggak bingung lagi kamu. Nah, udah tuh. Itulah yang kita berada apa? Wow, itu menjadi fathah apa pada dua tempat saja kan? Yang pertama pada azam muzakkar salim, yang kedua pada asmaul. Selesai. Wow. Alif. Alif menjadi fathah apa kalian apa? Tasniyah. Apa itu tasniyah? Dua. Tasniyah namanya apa? Musanna. Tasniyah musanna. Cara mutasnya kayak mana? Mudah sekali. Kalau ketika rofa tambahkan alif dan ya. Kitabun. Kitabani. Baitun. Qalamun. Saburotun. Saburotani. Saburotun. Ka'sun. Sirojun. Sirojan. Tambahkan alif dan nun ketika rofa. Ketika nahan jar apa? Ya dan nun. Sirojun berarti apa? Sirojain. Nah, berarti ada contoh. Tadi kan muslimun. Muslimun. Buat kita jamu sakari salim ketika nasab dan jar. Muslimi. Muslimina. Kalau ke musanna apa? Muslimain. Berarti apa? Yang membedakan antara jamak mudzakkar salim dan tasniyah ketika nasab dan jar di mana harkat sebelumnya dan setelah. Kalau kamu baca sebelumnya kasroh dan setelahnya patah berarti apa dia? Mudzakkar salim. Kalau kamu baca sebelumnya patah dan setelahnya kasroh berarti tasniyah. Loh di kitab kuning kan nggak ada baris ca-nya. Berarti gimana? Tergantung korinah yang ada. Contoh pasti ada korinahnya. Contoh. Laqaitu bagaimana? Apa tidak itu saya berjumpa. Wasallamtu dan saya mengucapkan salam ilaihima kepada keduanya. Berarti apa? Muslimina atau muslimaini? Ini muslimina atau muslimaini? Musanna atau apa? Yang muzakkar salim. Musanna. Kenapa? Ada kodenya. Kenapa mana kodenya? Ilaihima. Saya berjumpa dengan dua orang muslim dan saya mengucapkan salam kepada keduanya. Wasallamtu ilaihima. Jadi kita nggak tahu ini apakah kalau nggak ada kodenya kita nggak tahu. Berarti apa? Di saat kamu bingung apakah dia jamak mudzakkar salim atau atasnya, maka pasti ada kodenya. Domir biasanya. Wasallamtu ilaihima. Berarti kalau sekiranya ini muslimina berarti apa siapa? Pasti apa? Ilaih. Pokoknya kesimpulannya apa? Untuk membedakan tasniyah dan jamak mudzakkar salim ketika nasab dan jar tergantung korinah yang baik korinah sebelumnya atau korinah setelah. Biasanya itu ada di domir. Berarti kalau umpamanya domir isyarat di situ untuk dua orang berarti musanna dibaca. Kalau ada untuk banyak orang berarti banyak jamak baca. Qalamun tadi apa musannanya? Qalamani. Ketika rofa, ketika nasab jar apa? Qalamain. Saburotun. Ketika rofa dulu. Sarubotari. Ketika nasab jar? Saburotain. Saburotain. Jadi nasab jar. Udah, sekarang ya nun. Perhatikan nun. Nun menjadi pertanda rofa kapan?
pada af'alul khamsah. Apa itu af'alul khamsah ya? Akan datang kamu di sorof timbangan-timbangan fil mudhari. Pokoknya setimbangan dengan apa? Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Berarti apa? Coba betul. Yaqra'u, yaqra'ani, taqra'ani, yaqra'una, taqra'una, taqra'ina. Yaktubu, yaktubuani, yaktubuna. Taktubani, yaktubuna, taktubuna, taktubina. Af'alul khamsah itu. Kalau secara detail apa itu af'alul khamsah? Fi'il mudhari yang bersama dengan apa? Alif tasniyah, au jamaah, yang muannats mukhatab. Nanti akan datang kamu secara detail di sorof. Amsil jadi dah. Saya jadi. Pokoknya apa kesimpulannya? Kamu udah tahu tadi pagi kita bilang, fi'il mudhari itu dirafa'kan di saat tidak masuki amil nasab atau amil jazm. Nih. Contoh. Yaquluna ini ropak enggak? Ropakan dengan apa dia? Wow. Wow pula. Nun ya. Nun. Kan wow itu pada apa itu asmaul jamu sekali sama asmaul. Ropakan dengan apa? Nun. Kenapa? Karena fi'il mudhari bersama dengan apa? Wow jamaah. Pokoknya itu ya pahami. Kalau ada fi'il mudhari bersama dengan tasniyah waw jamaah ya muannats dan mukhatabah. Berarti apa? Pertanda rafanya apa? Ini dirafakan. Kenapa kamu dirafakan? Tidak ada amil nasab, tidak amil jazm. Nah, pertanda rafanya apa ya? Nun. Kenapa nun? Karena dia bagian dari af'alul khamsah. Itu nanti kamu jawabnya nanti. Nanti aku bikin contoh, saya ambil dari Al-Quran nanti. Ayat ujian ini nanti. Lapas apa ini ya bilang? Dirafakan nasab kalau itu apa? Apa tandanya? Lihat. Selesai masalah rofa. Loh, kan mungkin kamu bertanya-tanya, ayah, kan tadi yang kita bahas cuma tanda-tandanya. Sekarang kapan kita letakkan isim itu dirafakan? Kapan saatnya gitu loh? Kalau film mulai kamu udah tahu kan? Kapan saatnya di saat tidak masuk amil nasab atau amil? Kalau isim kayak mana ya? Nanti akan datang. Tadi ayah udah bilang juga. Kapan tuh? Di saat menempati fa'il. Di saat kamu posisikan sebuah isim fa'il, ataupun di saat kamu jadikan isim sebuah fa'il, berarti rafa'kan dia. Yang kedua naibul fa'il. Di saat kamu jadikan isim sebagai naibul fa'il, rafa'kan dia. Nanti akan datang. Di saat mubtada, di saat kamu jadikan isim sebuah mubtada, maka rafa'kan dia. Di saat kamu jadikan isim khobar, rafa'kan dia. Dan lain. Akan datang nanti. Bicara kita. Ada lagi masalah rafa sebelum kita ke nasab. Nggak ada. Nah, kamu lihat cari nanti contoh masing-masing. Kamu nanti cari contoh isim mufrad di Al-Quran, tasniyah di Al-Quran, banyak sampai baca Quran kamu. Cari contoh asmaul khamsah dalam Al-Quran. Apalagi af'alul khamsah banyak itu. Supaya apa? Supaya lengkap. Karena dia bilang, jangan padakan contoh di kitab. Kalau kamu aku contoh yang kita nggak paham kamu. Di saat kamu udah bisa mencari contoh yang lain, insya Allah lengkap tuh, nggak butuh banyak hafal kamu, nggak butuh banyak hafal. Ya, ikrokanya itu menjadi mode penilai ya? Iya, belum dibahas ke situ. Karena apa? Jangan apa dulu ke situ. Karena belum kesana ke situ. Betul. Ada lagi masalah rofa yang berkaitan dengan rofa. Itu pertanda isim yang pertanda apa? Bembangan yang pertama. Kalau enggak ya kita nyambung nasab. Yang apa tadi ya? Apa? Yang puluna tadi. Nah. Coba ulang. Oh ya puluna. Pola. Pribadinya kan? Apa namanya? Ya puluh. Ini namanya kan? Iya. Saya mau kan yang nurun. Ya puluna. Itu berarti termasuk af'alul khamsah. Loh, ayah kan enggak simpan ya fa'alani. Yeah. Ini timbangan ya fa'aluna. Nah, ini kan enggak penting makanya saya bilang tuh enggak punya patokan itu. Pokoknya ada fi'il mudhari bersama tasniyah, wa jamaah, yang mana foto pastikanlah itu apa namanya? Af'alul khamsah, paham?
Ya, dia mungkin apa bingungnya kamu kan? Iya. Kenapa nggak istimewa falani? Kenapa nggak ada dengan timbangan yang 5 kan? Nggak pas timbangannya kan terusan kamu kan? Nah, saya tahu tuh apa kamu. Jadi makanya bilang tadi, ulang tadi penjelasannya bahwasanya patokan Allah itu bahwasanya apa? Ada di mudhari bersama dengan atasnya jamaah yang muannatsatil mukhatabah. Nanti apa itu yang muannatsatil mukhatabah? Kita bahas nanti. Disorot nanti. Biar apa? Kita letakkan pada waktunya. Kita jelaskan pada waktunya. Belum ke situ nggak nyambung nanti. Lihat. Maka nanti sebenarnya kita belajar tiga-tiganya sebenarnya kalau kalian kuat sebenarnya sekaligus. Soalnya nyatu. Tapi nggak apa-apa kita satu dulu. Maka nanti ada istilahnya sini apa ujian 3 kitab sekaligus. Kamu nggak bakalan itu praktek kecuali kamu udah selesai udah beres ujian 3 kitab. Udah lulus kamu yang 3 kitab. Udah bilang ujian per pertemuan, ujian per paket, ujian per kitab, dan ujian merangkum 3 kitab. Kenapa 3 kitab? Karena itu sedang berkaitan. Udah bilang bahwa yang 3 kitab itu harus di sini semua kayak Fatihah. Nah, nanti ayah nggak boleh kamu ikut praktek kecuali kamu sudah jebol ujiannya. Makanya kamu nggak rugi kamu maksimal dari sekarang mumpul dikit-dikit. Nanti akan ujian datang sekitar, tidak bisa sekaligus. Akan datang sekaligus. Kadang-kadang dari sorop ayatnya, kadang-kadang dari nama, kadang-kadang dari tengah, dari awal. Ayo kocaklah, apakah udah betul-betul gak di sini? Soalnya di saat praktek nanti kalau kamu belum lulus seperti itu, nggak bisa kamu pusing kamu nanti saat praktek, nggak nyambung saat ayat bilang praktek. Di saat kita mempraktekkan kita kuning. Namun memang yang sudah maksimal, kayaknya lah tadi malam. Memang dia itu maksimal orangnya. Ujiannya memang jebol mereka terus ujiannya dia. Baik ujian per pertemuan, ujian per kitab, ujian per 3 kitab itu memang dia lancar terus ujiannya. Ya, sampai sekarang. Alhamdulillah dia bisa menerjemahkan. Dulu di Timur Tengah dia udah bisa menerjemahkan. Yang ke Timur Tengah belum tentu lancar sedikit menerjemahkan. Itu nanti tak banget kan cuman juga nggak apa namanya nggak sama seperti itu ya seperti itu ya. Pokoknya itu kuncinya, kita itu kuncinya. Memang ya, kalau maksimal itu memang enak. Kamu nanti rasakan sendiri. Makanya bilang istirahatkan dari sekarang, cari ingatkan siapa? Sebenarnya nggak kamu menyesal nanti. Kalau udah sibuk kamu ulang-ulang semuanya. Apalagi kamu sifatnya pemalas. Himmah kamu kurang. Apa itu himmah? Ketekunan kamu kurang. Dan semangat kamu kurang, ya, terbakalan. Kamu beranda-anda jadinya. Makanya jangan kamu berpikiran berprinsipkan nanti aja enggak. Dia bilang di pertemuan pertama, udah tuh. Udah nasab kita. Udah perhatikan ya, nasab. Pertanda kalimat ini nasaban ada berapa? Nah, mata. Alif. Kasroh. Ya. Nun. Satun. Tadi, perhatian ya. Berarti apa? 3 tanda tadi tanda rofa yang 4 itu kan? Dhammah, waw, alif, nun. 3 buat isim, 1 buat fi'il. Begitu aja di kamu kalau belum ada situ. Tanda rofa yang 4 tadi kan? Berarti 3 buat isim. Tanda kalimat itu rofa kan ada 4 kan? Iya. Kalimat ada berapa sebenarnya? Kalimat ada berapa? 3 kan isim huruf kan? Ya. Itu. Berarti 3 untuk isim, 1 untuk fi'il. Itu belum catat mungkin itu. Memang di penjelasannya itu. Nanti ada ujian yang seperti itu kan. Berarti apa? Tanda rofa yang 4, 3 buat isim,
satu buat fi. Berarti untuk huruf ada nggak isi tanda rofanya? Kenapa nggak ada? Karena semua huruf dibina. Nggak ada jadi. Makanya kamu harus bisa membedakan. Harus kamu share apa tuh? Jadi perhatikan ya. Tanda-tanda orang yang cerdas gimana? Sering bertanya-tanya kepada dirinya. Kenapa seperti ini? Kenapa seperti ini? Kenapa seperti ini? Kalau nggak pernah banyak pertanyaan kamu berarti apa? Nggak banyak pertanyaan kepada diri kamu saat baca kamu berarti apa? Belum main. Nggak main. Dia harus bertanya-tanya, bertanya-tanya. Kenapa seperti ini? Kenapa seperti ini? Kenapa seperti ini? Sehingga dia mencari, menggabungkan dari ini ke sini. Titik ini ke titik ini. Nah bisa nyambung. Dia bilang sama kalian kayak rantai itu semua. Jadi pertanda kalimat itu dinasabkan ada berapa? 5. Fatah, alif, kasroh, ya. Perhatikan ya. Kalimat itu dinasabkan karena ada fatah atau karena ada alif. Jadi kalimat itu dinasabkan bukan karena ini saja. Nah, kadang-kadang karena ada alif, kadang-kadang karena ada kasroh. Memang berarti dinasabkan ya. Dikatakan dinasabkan ya, padahal dia kasroh kan ya. Namun kan berbeda ranahnya. Ada ketentuannya kan? Kan fatah menjadi pertanda nasab kan punya ketentuan. Alif menjadi pertanda nasab punya ketentuan. Kasroh menjadi pertanda nasab punya ketentuan. Ya menjadi pertanda nasab punya ketentuan. Hasbun nun menjadi pertanda nasab punya ketentuan. Sekarang ketentuannya kita sekarang. Fatah menjadi pertanda nasab kapan? Kalau dia isim mufrad, pada isim mufrad. Pertama isim mufrad. Maksudnya apa? Beda apa? Kalau isim mufrad sedang dinasabkan, nasabkanlah dengan apa? Berarti Zaidun. Jadi apa? Babun. Maktabun. Masjidun. Paham enggak? Di saat isim mufrad menempati nasab, nasabkan dengan apa? Yang kedua apa? Jamak taksir. Rijalun. Jadi kan nasab semuanya? Rijalan. Rusulun. Usudun. Apalagi jamak? Buyutun. Tidak. Jadi kalau jamak taksir ketika nasabkan apa? Terus berikutnya apa? Fi'il mudhari. Idza dakhala nasibun wa lam yattasil bi akhiri syai'. Fi'il mudhari idza dakhala ala nasibun wa lam yattasil bi akhirih syai'. Contoh. Itu apa tuh? Yang suruh. Fi'il apa ini? Fi'il mudhari kan? Fi'il mudhari. Masukkan amil nasab. Penyalan. Jadi apa? Kenapa lain suruh? Karena fi'il mudhari. Yang dimasukkan adalah walam yattasil bi akhiri syai' dan tidak bersambung di akhirnya sesuatu. Maksudnya itu apa? Alif tasnya jamaah yang mana fi'il mudhari qori dia. Berarti kalau enggak ada tambahan di akhirnya fi'il mudhari itu dinasabkan dengan apa? Sekarang alif. Alif menjadi pertanda nasab kapan? Asmaul khamsah. Abuka menjadi apa? Kalau akhuka. Huka. Du malin. Pertanda nasabnya apa? Alif. Contoh, ro'aitu. Saya melihat malin yang mempunyai harta. Apa itu harta? Maf'ulun binadi. Nyasabkan ya. Kenapa kau disabkan? Ada pertanda nasabnya. Apa nasabnya? Kenapa alif? Karena dia asmaul. Sekarang apa? Di antara pertanda kalimat itu disebut karena ada kas. Loh, ayah, berarti pertanyaan apa? Kapan kasroh menjadi pertanda pada kalimat apa? Jamak muannatsis muslimatun. Ketika nasab muslimatin. Mu'minatun. Hafizatun. Ketika nasab kan? Nah. Wazajiratu zajra. Contoh, az-zajiratu ketika nasab. Yang kasrah dia. Pokoknya apa kesimpulannya? Kalau kamu letakkan jamak muannats salim pada tempat nasab, maka kasrohkanlah di. Namun kasrohnya
Kalau nggak pakai dam, pakai apa tan? Tanwin. Berarti mukminatun. Berarti apa? Mu'minat. Al-mukminatu. Al-mu'minati. Mukminatun. Boleh kau bilang al-mukminati. Boleh kau bilang mukminatin. Nah, itu. Ya. Ya, perhatikan ya. Ya itu menjadi pertanda nasab kapan? Pada kalimat apa? Musanna. Udah bilang tadi kan perbedaannya. Mukminun. Bikin kita sekali saling. Mukminina. Ya pada atasnya. Mukminain. Itu perbedaannya. Pokoknya apa? Kalau lafaz jamak mudzakkar salim dalam posisi nasab, apa kau bikin di akhirnya? Ya dan kalau tasniyah berposisi nasab, apa kamu tambah di akhirnya? Ya dan nun juga. Loh, membedakannya apa, Diba? Jawalun. Ketika nasab dan jar. Ya, musanna. Jawalain. Kalau ketika jamak sekali salim, namun nggak bilang nggak dipakai jamak sekali salim. Kenapa? Karena nggak mungkin yang usaha laki-laki pakai kan. Jawalaini. Ra'aitu jawalaini. Saya melihat dua HP. Jangan kau bilang ra'aitu jawalani. Salah. Jawalaini. Itu makanya. Dalam berbahasa Arab sangat penting ini. Sekarang hasbun. Apa itu hasbun? Di antara pertanda nasab apa hasbun? Berarti apa? Kalau ada di kalimat tersebut pembuangan nun, pahamilah dia itu apa? Sedang dinasab. Pada kalimat apa hasbun nun? Pertanda nasab af'alul khamsah. Kapan? Bisa dimasukkan mana? Contoh, yaquluna. Masukkan an. Berarti apa? Buang. Apa yang bacanya? Tambahkan alif. Kenapa tambahkan alif? Perhatikan ya. Kan di sini Anda kan catatannya, udah ada. Setiap apa namanya? Kalau waw jamaah di akhir kalimat, wajib ditambah alif. Fungsinya untuk membedakan waw jamaah dan waw yang lain, waw kalimat. Gitu ya. Ataupun kau bikin siapa? Waw yang terletak setelah waw jamaah, alif yang terletak setelah waw jamaah, namanya alif farqiyah. Mungkin sudah kan? Ada itu. Ada itu. Pilih kita untuk mana yang baca, mana yang nggak baca. Kan aja pakai itu. Apa kamu dulu setelah enggak? Baru kan di situ ada itu. Berarti kan belum hafal, belum baca. Perhatikan ya. Ini namanya alif farqiyah. Apa itu farqiyah? Untuk membedakan waw jamaah sama waw yang lain. Contoh nanti supaya ini. Kalau ini yada'u. Enggak ada istilahnya alif. Kenapa enggak ada? Karena waw ini bukan waw jamaah. Apa itu jamaah? Untuk waw menunjukkan banyak laki-laki. Ini bukan waw jamaah. Kenapa? Karena ini waw kalimat dari da'a. Dirubah menjadi alif waw yada'u. Berarti kalau enggak ada, kalau umpamanya kamu lihat di akhir kalimat hurufnya waw, setelahnya enggak ada alif, pahamilah waw itu waw kalimat. Namun kalau ada setelah waw itu alif, itu namanya waw jamaah. Itu perbedaannya. Selesai nasab. Berarti apa? Kalau af'alul khamsah, fi'il mudhari yang dimasukkan tasnya waw jamaah, ya muannas mukhatabah dimasukkan min nasab, pahamilah buanglah nun. Contoh namanya. Apa tuh? Jangan yang itu terus. Yal'abuna, masukkan lan. Yal'abu. Yadhhabuna. Yaqra'ina. La yaqra'i. Jangan Tashrubina. Masukkan lan. Tashrubi, buang nunnya. Ambil nasab itu. Yataharrukuna.
Yatazayyani ya apa? Tatazayyanina. La yatazayyani. Tujarribina. Kan tujarribi. Pokoknya dua punya. Pokoknya kalau ada, perhatian ya. Kalau ada fi'il mudhari, kamu pakai fi'il mudhari yang bersama dengan tasnya wa jamaah yang menjadi mukhatabah, berarti apa? Bisa dimasukkan nasab, buanglah karena itu pertanda nasabnya. Contohnya ini, ayyakulu ini disabkan ya, disabkan. Kenapa kamu tidak sabkan? Karena masuk amillah. Apa pertanda nasabnya? Asbun. Karena dibuang nunnya ya, boleh dibuang nunnya. Selesai nasab. Ada pertanyaan sebelum kita ke khobat? Oh iya. Di khobat kalian udah baca juga apa namanya itu? Ismul Suri. Sudah. Hah? Udah baca kalian? Udah. Itu di khobat tuh. Lagi sebelum kita ke khobat. Lanjut dulu. Enggak ada. Perhatikan. Di antara pertanda ataupun di antara ikrop itu namanya apa kok? Khobat. Khobat ini juga ikrop yang khusus kepada fi. Dan kali kalau rofat nasab kan bisa ke fi'il, bisa ke isim kan? Rofat nasab. Namun kalau khobat ini apa? Khusus kepada isim. Kalau jasa khusus kepada fi. Betul lagi kan. Nah, tanda kalimat itu khobat kan ada berapa? 3. Kasroh, ya, fathah. Pokoknya mana yang pertama pertanda itulah yang intinya ya. Dari tadi, dari domah, dari rofa, domah, nasab apa? Fathah. Ini apakah kasroh dulu? Pokoknya mana yang pertama pertanda pertama itulah yang paling inilah kami itulah kami intinya. Nah perhatikan ya. Tanda kalimat itu dikhafatkan ada berapa? 3. Kasroh ya. Berarti kalimat itu dikhafatkan nggak harus kayak gini. Kadang-kadang kan ada ya contoh di Zaidaini. Ini dikhafatkan. Khafatnya apa? Atau ini bisa ini. Di Zaidina. Di Zaid. Ini dikhafatkan. Loh, kok dikhafatkan ya? Kan akhirnya patah. Bukan di situ pertandanya. Karena kita bilang tadi, nun yang ada pada akhir musanna dan jamu mudzakkar salim bukan itu patokan krofnya, bukan di situ harkat barisnya, bukan di situ memenang barisnya kamu. Karena itu apa nun apa namanya pengganti dari tan. Sebelumnya itu pandangannya. Berarti kan ini apa? Ada ya. Dihopatkan ya, dihopatkan. Apa pentopannya? Ya. Berarti bukan kasroh. Jadi hopat itu lebih umum dia dari ketimbang kasroh, ketimbang jar ya. Perhatikan ya. Apa perbedaan hopat sama jar? Kalau hopat inilah yang 3, kasroh ya. Kalau jaring, baik baris bawah itu loh, baik baris bawah 1 ataupun tan. Itu perbedaannya ya, antara khobat sama jar. Jangan kamu salah jelaskan, jangan kamu salah kalimat. Ada khobat, ada jar. Nah, sekarang kita ke kasroh. Kasroh itu menjadi pertanda khobat pada kalimat apa? Isim mufrad. Masukkan huruf khobat Zaidun menjadi apa? Di Zaidin. Yang kedua apa jamak kak? Rijalun masukkan di. Yang menisali muslimatun masukkan min. Muslimatin. Selesai. Berarti 3. Berarti di saat salah satu yang 3 isim mufrad, jamak taksir, jamak menisali berposisi khobat, maka kasrohkanlah akhir. Ya. 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 Kapan ia menjadi pertanda khobat? Pada kalimat asmaul khamsah, jamu mudzakkar salim dan musan. Maksudnya apa? Di saat salah satu yang 3 ini berposisi khobat, maka khobatkan dengan apa dia? Ya. Contoh, abuka masukkan min. Abu Amrin Aku Amrin masukkan min. Akhi Amrin. Ila du malin masukkan ila. Asmaul khamsah. Jamu mudzakkar salim.
Qori'una. Masukkan min. Qori'ina. Khorijuna. Masukkan min. Khorijuna. Siap-siap nanti, saya suruh kamu nanti, saya praktek nanti, saya ujian. Tapi tanya si Mumi. Jangan diam aja kamu. Itu ujian bisa tersalin. Ya kan kita senian. Kolamun. Kolamani. Bikin kepada min. Apa namanya? Di kolamai. Kolibani, masukkan min. Kolibani. Ya itu. Jangan kau bilang yang satu umpamanya tolibani, kau ingin mengatakan dari dua pelajar. Jangan kau bilang min tolibani, enggak. Min tolibani. Itu loh. Tolibani. Itu dua pelajar tolibani. Masukkan min, belajar apa? Min. Kenapa kau ingin ya apa min tolibai ini? Karena pertanda kopatnya adalah ya. Sekarang patah yang terakhir. Di antara kalimat itu yang dihopat pertanda apa? Di antara kalimat ataupun di antara pertanda kalimat itu dihopat apa? Kapan saatnya patah berarti tidak hopat? Pada kalimat ismul ladzi ini yang penting. Perhatikan. Ini perlu keputusan. Ismul ladzi la yansrif. Apa itu artinya ismul ladzi la yansrif? Isim yang timbangannya ada berapa, Du? Apa itu? Mafail sama contohnya misbahun masjidun. Misbah itu satu lam. Masjidun apa? Sebuah kali ini supaya kamu tahu membuat kepadanya apa sih mental jumu. Perbedaan sudut muntahal jumu sama apa? Sama jemaah tasir Fatiha deh.
3. Enggak, jangan bilang ayah kan 3 udah cukup. Kan udah jamak 3 ya? Enggak. Maksudnya ini berarti berapa lampu simbolis itu? Kalimat yang keluar dari bentuk aslinya. Contoh. Udul ada berapa macam di situ? Berarti apa? Fahamilah itu apa? Udul tak? Tidak boleh bertanya. Pokoknya kalau ada kamu ketemu angka 10 sampai 1 sampai 10 sudah keluar dari bentuk aslinya, pahami berarti itu udul. Tahqiq. Setimbangannya apa? Ala atau maaf? Sekarang tidak udul takdir. Apa itu udul takdir? Namanya sama dengan fu'al. Contohnya Umar, Zufar. Loh, emang Umar itu asalnya apa ya? Dari mana asalnya? Ya. Dari mana? Dari Amir. Itulah udul. Asalnya Amirun yang memakmurkan dari Umar. Zufar. Dari mana asalnya? Zafir. Dari Zafir. Zufar. Berarti mudah. Udul takdir terbatas. Udul tahqiq terbatas. 1 sampai 10. Kalau udul takdir cuma 1 doang. Pokoknya ada nama orang setimbangan fu'alu cukup. Umaru. Mampu ala enggak. Huruf akhirnya enggak harus patokan ya. Yang mau patokan huruf pertama dan huruf kedua. Umaro, Sufaro, Sufari, Sufaru. Itulah udul ya.
Ijma' wazin adilan anif. Sekarang taknis. Apa itu taknis? Kalimat yang ada padanya pertanda muannas. Pertanda muannas ada 3. Yang pertama kamar taknis. Ada tanhir kamar butuh. Yang ketiga, yang kedua apa? Alif itu alif. Makanya kita kenal nanti. Yang ketiga maknanya di kafan muannas. Kita akan bahas. Makanya taknis ada berapa ti? Ada tasnis apa yang dulu Apa dulu di situ? Alif. Alif ada 2 model ya. Ada alif maksuro. Contohnya hubula. Ini alif, ini alif. Ini alif maksuro, alif yang berbentuk ya. Kenapa kamu tahu alif? Karena sebelumnya apa? Marado. Alif, marado. Udah? Nusro. Nusro. Ini alif maksuro. Ini berarti muannas dia. Muannas ya, muannas. Karena ada alif maksur. Ada alif apa namanya? Alif mamdu. Kalau mamdu gimana? Ada hamzah terhadap alif. Ada hamzah terhadap contoh Zakari. Ya, Zakari. Atkia, atkia. Si atkia. Kebanyakan orang si atkia berarti apa? Atkia'u, atkia. Gak boleh ngomong atkia'un. Askia'u. Nih, berarti apa? Kalau ada alif di akhir kalimat, akhir isim, baik alif mamdudah atau alif maksuroh, ini mamdudah, ini maksuroh. Paham itu apa? Taknis. Berarti apa? Ismul alilah. Taknis bil apa dia? Dengan alif. Yang kedua taknis bit ta. Apa taknis bit ta? Nama yang ada pada akhirnya ta, marbuto, baik nama laki-laki atau nama perempuan. Contohnya Hamzah, Aisyah, Fatimah, Khadijah. Kan? Gimana kata? Nah, Bismillah serip tuh. Jangan kau bilang Khadijatun, Khadijatun. Aisyah kau bilang Aisyatun, Aisyatun. Gak boleh bertanya soalnya. Hamzatun gak boleh kau bilang Hamzatun, Hamzatun. Yang terakhir taknis apa? Maksudnya apa tuh? Ada nama laki-laki dibuat di perempuan. Contoh pemain nama orang siapa? Zaidun. Nama siapa? Laki-laki ya. Namun di satu kampung namanya perempuan dibikin Zaid. Berarti saya ngomong dia jangan tinggal Zaidun. Apa kau baik? Zaidu. Zaidu. Karena nama laki-laki dipakaikan kepada perempuan. Berarti kesimpulannya apa? Kalau ada nama laki-laki dibuat kepada perempuan namanya taknis bil mak. Titik. Selesai taknis. Loba.
Jima' wazin adilan. Jima' wazin adilan. Anit Jima' rifatin. Rokib nih tarkul masih. Sekarang kita ke tarkul masih itu. Tarkul masih. Apa itu tarkul masih? Dua nama dijadikan satu. Contohnya Hadramut di situ kan. Hadramut nama apa tuh? Nama provinsi di Yaman. Disitulah Mukalla, disitulah ya Tarim, disitulah Hadramut di Yaman Selatan. Hadramut ini kan provinsi. Nama provinsi. Hadramut. Provinsi Hadramut. Hadramut berarti nama provinsi kan? Nama kan berarti. Asal itu dari mana? Dari dua kata. Hadorun sama maut. Apa arti hadorun? Hadir. Mautun mati. Siapa yang mau ke Hadramut siap-siap mati. Ya, siap-siap mati. Kenapa? Memang pas. Namanya pas lah. Kenapa? Karena memang sana itu apa? Lampu mati-mati. Berarti itu dua nama jangan satu nah. Satu lagi ba'la bakar di situ apa? Ba'la bakar. Asal itu ba'lun sama bakun. Si baweh juga kayak gitu, terkelumas itu si baweh. Siba dan waih. Kita di bahasa Indonesia juga banyak. Contohnya matahari. Mata dan hari. Kacamata. Kaca dan mata. Apa lagi? Alis mata. Alis sikat gigi. Banyak. Dua nama jadikan satu nama. Itu kalau masih. Nanti kalau kamu ketemu kayak gitu, jangan tanwinkan. Terus berikutnya apa? Nukib wazid. Ziyadah itu nun. Perhatikan, apa ziyadah nun? Nama ataupun sifat, tahu sifat kamu. Contoh sakron. Sakron apa artinya? Mabuk, pemabuk. Berarti nama atau sifat yang ada akhirnya tambahan alif dan contoh Utsman. Utsmanu. Imron. Nama yang ada akhirnya tambahan alif dan itu apa? Taknis bin apa? Ziyadah alif dan itu namanya. Contoh apa? Contoh sifat apa? Sakron. Sakron ada alif nun. Karena huruf aslinya sakaro. Sakaro itu apa? Sakaro mabuk. Sukrun mabuk. Sakron mabuk. La'bun apa? Bermain kan? Berarti apa? Pemain apa? La'banun. Bermain. Nama yang ada pada akhirnya alif tambahan alif dan berarti kalau ada nama atau kata sifat yang ada di akhirnya alif dan nun berarti apa? Ziyadah masuk kategori apa? Ziyadah dan termasuk ismul ladillah. Ujumah, apa itu ujumah? Bahasa Ajam, bukan bahasa Arab. Maksudnya apa yang bukan dibuat orang Arab? Contohnya semua nama-nama Nabi itu bahasa Ajam, bukan bahasa Arab itu. Kecuali 4 orang. Muhammadun Sholihun,
Hudun, Shu'aibun. Tadi ya, jadi Ibrahim, Ismail, Ishaqah. Semuanya nggak bertanwin tuh, nggak ada. Dilihat dari Al-Quran ada nggak nama Ishaqun? Ya. Ibrahim ada nggak pakai tanwin? Nggak ada di Al-Quran. Berapa kali kata-kata Ibrahim dalam Al-Quran nggak ada di tanwin? Karena semua itu bahasa aja, bukan bahasa Arab. Jadi kalau ada nama bukan nama buatan Arab, jangan tanwin. Ah, perhatikan ya. Tadi yang 9, perhatikan, pada 9. Itu ada yang bertanwin, perhatikan, itu nggak boleh ketidakbolehan ada 2 sebab ya. Penyebab ayah, kenapa emang apa kelebihannya 9? Apa sebabnya yang 9 nggak boleh bertanwin? Ada 2 sebab. Ada yang mempunyai 1 sebab. Yang mempunyai 1 sebab itu yang pertama, apa itu sikut muntahal? Maksudnya apa? Kalau ayat tanya mamanya, mafaidu. Ataupun masuk masajidu, kamu baca masajidu. Ayah tanya kamu, Fulan, kenapa kamu nggak tanwin? Kan ayah udah bilang, kalau nggak pakai pelan tanwin kalimat itu. Oh ayah, itu apa namanya? Bismillah ya Rasul. Apa penyebab kalau ayah bilang? Karena sebentar cukup. Beda apa? Di antara yang 9 penyebab dia nggak bertanwin cuma 1. Apa itu? Surat mutarjum. Berarti saat pemain tanya, masajidu, kenapa kamu nggak tanwin masajidun? Kan nggak pakai pelan. Sebentar ayah udah bilang, kalau kalimat tersebut nggak pakai pelan tanwinkan. Oh ayah, saya nggak tanwin karena apa? Karena sikut muntahal. Karena ismullah sorry. Apa sebabnya? Enggak. Kategori apa dia? Karena sikut muntahal jum ya. Karena sikut muntahal jum. Apa penyebab yang nggak boleh bertanwin? Ada 1. Itu apa? Karena sikut muntahal jum. Nah, selain sikut muntahal jum yang 9 ke 8 terakhir, itu ada 2 sebab. Contoh ini. Hadramut. Ataupun sini Saqran, Imran, Uthman. Ayat datang. Fulan. Ini Uthmanu. Kenapa kamu bilang Uthmanun? Oh, ayat itu adalah termasuk Ismail Surif. Loh, kenapa kamu termasuk? Karena ziyadah alif an. Perhatikan. Ulang dulu. Ayo ulang. Tadi di antara yang 9 ada yang tidak boleh bertanya karena 1 manakah itu? Nah, selain yang itu mempunyai 2. Yang pertama dari segi apa kamu lihat? Dari segi maknanya. Maknanya maksudnya apa? Kata sifat atau kata benda? Nama orang atau kata sifat? Contohnya. Nih. Udah. Berarti tanya kamu, Fulan, kenapa kamu nggak tanwinkan ini Usman? Karena Ismail Surif ya. Loh, apa sebabnya Ismail Surif? Ada 2 sebab ayah. Pertama dari segi makna. Perhatikan, nama engkau atau sifatnya Usman? Oh, pertama ya ilatnya karena nama. Yang kedua dari segi lapas. Berarti apa? Penyebab lafaz yang terakhir itu penyebabnya enggak bertanwin 2 segi. Yang pertama dari segi makna. Maknanya perhatikan antara apa? Antara nama atau kata sih. Yang kedua dari segi lapasnya. Masuk ke mana salah satu yang 9? Berarti apa? Ilat pertama pada sini penyebab pertama enggak bertanwin karena dia nama ataupun alamiah bahasa di situ. Alamiah atau ta'rif. Terus penyebab kedua kenapa enggak bertanwin? Karena ziyadah alif dan pokoknya saya simpulkan 8 yang terakhir, mulai 2 sampai yang terakhir, itu penyebab enggak boleh bertanwin 2. Yang pertama kamu perhatikan maknanya. Lihat maknanya, sifat atau nama. Berarti kalau sifat bilang wasfiyah, contohnya Sakron. Kenapa Fulan, kenapa kamu baca Sakron bukan Sakronun? Karena dia Ismail Surif ya. Apa ilatnya? 2 ya ilatnya. Pertama perhatikanlah. Ini Sakron apa disebut sampai mabuk? Nama atau sifat? Sifat. Berarti ilat pertamanya wasfiyah. Ilat kedua apa? Ziyadah tanwin. Contoh lain. Hadara maut. Hadara mautu. Fulan kenapa kamu baca Hadara tu bukan Hadara mautun? Ismail Surif. Apa penyebabnya? 2 ya. Pertama apa? Perhatikan nama atau sifat? Hadara maut. Nama. Kedua apa? Masuknya mana ke 109? Tarkul masjid. Itu. Gitu cara mengilat Ismail Surif. Nah, perhatikan Ismail Surif dihapatkan apa ya, Pak? Patah. Masukkan min masajida. Ila, masukkan ila hadramaut. Ila hadramauta. Jangan kau bilang ila hadramautin. Salah. Ila hadramauta. Ala Utsman. Masukkan. Ala Utsman. Nah. Idrib ila Sakron. Apa bacanya? Sakronin. Namun perhatikan ya.
akan batal ismul syarif kalau dimasuki lam. Contoh. Nih. Al-hadar umpamanya ataupun al-usman ataupun ani as-saqran. Masukkan alif lam. Masukkan min. Min as-saqra mi bukan dengan fathah lagi. Karena udah keluar dia kategori ismul syarif. Jadi yang menyebabkan salah satu yang 9 keluar dari ismul syarif bisa pakai alif lam. Itu yang pertama. Yang kedua apa penyebabnya? Apa penyebab kedua? Salah satu yang 9 keluar dari kategori ismul syarif mudhof. Apa itu mudhof? Dia itu bersambung dengan isim yang lain. Contoh Masajidul Korea. Masajidul Korea. Nih. Nantilah akan datang nih matan mudhof. Pokoknya pahami dulu. Kalau ada kamu ketemu ismul syarif, nah mentarjemu. Setelahnya ada isim langsung. Pahamilah batal. Ini ismul ladila apa namanya? Batal berarti ilah. Aku baca masajid. Kenapa masajid bukan masajid lagi? Karena batal. Kenapa? Karena dia mudhof kepada al-Qur'an. Bersambung dengan kalimat isim lain. Akan datang. Pokoknya pahami dulu. Kalau dia pokoknya pahami dulu. Kalau ini belum nggak apa-apa, belum kamu cerna masalah mudhof ini. Karena kamu belum tahu mudhof, masalah mudhof. Kalau bahasa sederhananya bersambung dengan isim yang lain, titik. Pokoknya apa kesimpulannya? Ismul ladzi la yansurif itu akan batal, akan keluar dari kategori ismul syarif di saat ada salah satu dua sifat. Apa sifat pertama? Alif lam. Yang kedua apa? Titik. Selesai. Sekarang jazam. Sebelum kita ke jazam ada pertanyaan. Bisa isim itu segala mutala jumu jadi mana Pak? Jadi apa? Dari mana? Ini. Di mana nih? Contohnya tafasiru kasiron. Iya, bisa lah. Berarti Bisa. nanya tanwin. Nanya tanwin. Kalau itu tafasirnya Enggak. Nah, bagus pertanyaannya. Tafasiru kathiratun. Lahu tafasiru kathiratun. Kalau nanya tetap itu tetap tanwin. Dia enggak boleh bertanwin. Tafasiru kathiratun. Bagus pertanyaannya. Tafasiru kathiratun. Paham kalian tuh? Kan pertanyaan dia gini. Kan si mutarjum ini apa? Si mutarjum kan? Tafasiru. Ini ada sini apa kalimat lain? Kathiratun. Ini ayah naat. Kan ini. Kan naat itu miut di situ. Berarti ini gimana? Gini dua bacaannya? Enggak. Tanwin kan? Tafasiru kathiratun. Lagi silakan. Ya mak wazin ajidan an yatima al-fadil. Udah, sekarang jazam. Kalau enggak lagi. Masih datang babul afal. Babul afal penting membut bil amar di situ, penting urgen. Cara membut bil amar. Berarti ya di apa doa bulan Rajab itu ya? Fi Rajab. Fi Rajab itu ke apa lihatnya? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Wa Sya'ban juga itu. Kenapa? Sya'ban jelas itu apa? Syadalib dan nun. Rajab apa? Wasan fi'il. Wasan fi'il ya. Wasan fi'il doroba. Kan nama bulan kan? Nama yang ditimbangan dengan fi'il enggak harus nama orang ya. Harus nama orang, nama bulan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Kenapa enggak Rajabin? Seperti Ramadhana. Nama itu soma godin ana ada ipar di syahri Ramadhana. Kenapa enggak Ramadanin? Karena ismul syarif. Apa ilatnya? Jalan. Orang-orang yang telah ada cicak di sini. Coba cek. Mungkin. Itu apanya? Lagi silakan. Kan di kitab kuningnya nggak ada barisnya itu ya, yang salasa menjadi sulasa itu ya. Jadi gimana cara mengetahui itu istilah jalan sorry? Maksudnya sulasa Kembangan yang tadi apa ya, ujul taktik ya. ya. Kalau salasun apa tuh? Kalau salasun nggak dipakai harus ada tanya salah satun. Kalau bukan di 9 syarif.
Tanya itu ada biasanya. Salah satu. Berarti kalau nggak ada tanya biasanya sulas. Namun apa namanya? Membedakannya gimana? Perhatikan ya. Dari maknanya lah. Maksud sulas kalau isim musyrif maksudnya itu tiga. Maknanya itu Pak, contoh. Indi salatu apa tuh? Kolan suah. Apa kolan suah? Peci kan? Kopi pula kata kopi atau apa? Peci. Kok buatun tuh kopi. Indi. Saya punya 3 peci. Nih, ini gimana? Mungkin pertanyaan kamu tadi apa? Gimana kita membedakan sulasa atau salasu? Dari maknanya lah. Kan kalau isim musyrif sulasa berarti 3. Ruba'a berarti 4. Humasa berarti 5. Enggak mungkin saya mempunyai 3 peci, enggak mungkin. Berarti apa? Salasu. Saya punya 3 peci. Berarti kan ayat tadi lupa menjelaskan. Maksud angka mulai di saat angka 1 sampai 10 dirubah kepada ism musyrif ketimbangan uhada sama maf'ala adapun uhada mauhada maka akan fu'ala sama maf'ala maka akan berubah maknanya kayak mana 1 2 3 4 4 5 5 bukan 1 lagi paham enggak bukan 2 lagi bukan 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 paham enggak nah itu maksudnya tuh itu tadi menjelaskan itu. Cuman sikap betul Jumat. Karena ada itu yang sama ya. Miskin sama maskanun kan. Miskin orang miskin. Maskanun tempat. Terus Kalau dibuat timbangannya dia kan sama itu. Masakin itu. enggak. Kalau miskinun pakai apa tuh? Miskin. Masuk kamu gini kan? Miskinun sama maskanun. Maskanun tempat tinggal. Miskin. Gimana cik tarjumannya? Kan pasti ada nih. Ini. Masa pakai kan? Ya kan? Pakai enggak dalam Al-Quran tuh? Coba cek. Pakai ya kalau nggak salah tuh. Coba. Masalah ayat apa tuh? Ayat zakat. Iya pakai ya lah. Kalau ini nggak pakai ya ini. Masakinun. Apa ketentuan kayak 4 huruf maksudnya 4 huruf asalnya. Iya ini ada tambahan ini. Tambahan alif setelah huruf kedua. Kalau lebih dari 4 huruf tambahan ya nih. Paham nggak? Pokoknya kalau yang apa sih yang pahamnya apa? Pertanyaan dia bingung dia tadi itu. Pokoknya apa? Di saat ada yang ingin kamu bentuk kesebut muntahal cuma 4 huruf doang, 4 huruf ke bawah, maka timbangannya apa? Mafailu. Namun kalau umpamanya 5 huruf di atas 4 huruf, berarti apa? Mafailu. Itu tadi dulu. Semuanya itu. Di saat kamu bentuk kepada sebut muntahal jumu, karena kita bilang tadi, sebut muntahal jumu cuma 2 timbangannya antara mafail atau mafailu panjang. Terus gimana? Kalau 4 ke bawah, kamu buat ingin buat kepada sebut muntahal jumu, buatlah kepada timbangan yang pertama, mafail. Namun kalau udah lebih 4 ke atas, maka apa? Kemana? Mafail.
iya, lupa ya. Besok hari Sabtu masih ada waktu kalian ya Sabtu. Namanya terlalu banyak pula nanti apa kalian. Nggak maksimal pula. Marifat banyak ini. Berarti besok aja kita sama babul apal. Nanti kita habiskan marifat ini. Jadi besok ujian baru marifat sama menambahkan menghatamkan babul apal. Biar banyak waktu kalian baru ujian sepaket mulai babul kalam sampai babul apal. Kapan tuh di pertemuan berikutnya kan lama waktunya kan? Kan hari Sabtu kan kita libur. Setelah besok kan? Kan besok pertemuan terakhir. Sampai hari libur banyak waktunya. Malam Senin juga maulid. Dari apa? Senin pagi ujian satu paket. Mulai babul kalam sampai babul af'al. Ayah ujiannya agak lebih apa nih? Lebih detail ujiannya nih. Lebih detail karena kalian banyakin soalnya dari praktek. Udah ada lagi pertanyaan sebelum kita sama kita. Kita terakhir jazam aja kita. Besok kita selesaikan babul apal itu. Supaya nggak terlalu banyak. Karena apa? Babul ma'rif ini butuh maksimal. Takutnya nanti kayak kalau ayah gas nanti sampai babul apal berantakan besok apa ujian kalian. Ini babul ma'rif terlalu penting. Kenapa? Lumayan penting. Soalnya kamu apa di situ masih bingung apa namanya? Masih kesamar-samaran situ karena agak mirip-mirip. Nah, mirip-mirip situ. Nah, kemiripan.
Ah, apa niyan? Enggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang pertanda jazam. Jazam, jazam ini adalah khusus juga gitu di jazam. Tanda kalimat tulisan ada berapa sukun. Secara itu ada berapa? 3. Hasbun nun, hasbu, harfu illat. Perhatikan, sukun. Berarti di antara tanda kalimat itu diasamkan ada sukun. Sukun di akhirnya. Tahu kamu sukun? Sukun apa itu sukun? Baris mati. Ada hasbun nun. Ada hasbu harfullah. Kan hasbun nun juga ada pertandaan nasab kan? Nah, maka bagaimana kamu membedakan? Itulah kamu nanti yang bilang tuh. Ada kesamaan-kesamaan di situ. Bagaimana kamu membedakannya? Nanti bisa saya tanya pertanyaannya. Bagaimana perbedaan hasbun nun, amil nasab dan amil jas di waktu nasab dan di apa? Bagaimana perbedaan hasbun nun di saat dia pertanda nasab dan di saat dia pertanda jasa? Apa perbedaannya? Biasanya nanti tanya perbedaan. Nah, perhatikan ya. Sukun, sukun. Berarti kan jasam ini kita bilang tadi bahwasanya pertanda apa namanya?
apa hikrob yang masuk kepada fi'il. Hikrob yang khusus masuk kepada fi'il. Jazam. Berarti apa? Fi'il mudhari berarti kan? Berarti sukun itu kapan sukun? Sukun kapan? Di saat fi'il mudhari sahihul akhir. Maksudul akhir apa? Enggak bersama dengan tasnya. Waw jamaah yang muannas mukhatabah dan bukan huruf il. Contoh. Yan suruh. Yan masukkan amil jazam. Lam yansur. Berarti apa? Kalau ada fi'il mudhari yang ori dia dan akhirnya bukan huruf illat, dimasukkan amil jazam, maka sukunkanlah di ya. Ataupun di saat kamu jasamkan fi'il mudhari yang ori, maka apa pertanyaan sukunnya? Pertanyaan jasamnya? Sukun. Di saat kamu di saat kamu jasamkan fi'il mudhari yang ori, enggak ada tambahan di akhir dan bukan huruf illat akhirnya, maka bagaimana kamu cara baca akhirnya? Sukun. Hasbun nun, kapan tuh? Di saat kamu jasamkan fi'il mudhari yang apalu khamsah. Pokoknya di saat kamu masukkan amil jasam. Contoh, yang suroni. Ada nggak atasnya sini? Masukkan amil jasam. Lam yansur. Kesimpulannya apa? Di saat ada fi'il mudhari, ini dari situ kamu. Di saat ada fi'il mudhari yang bersama atasnya wa jamaah, ya muannas dan mukhatabah, dimasukkan amil jasam, maka apa pertanyaannya? Hasbun nun. Buanglah nunnya. Terakhir, hasbar illat, jelas. Ada fi'il mudhari yang akhirnya huruf illat. Nih. Masukkan amil jasam. Menjadi apa dia? Buanglah huruf illat. Apa pertanyaannya? Membuang huruf il. Menjadi apa? Ya, daun menjadi apa? Lam yakhsha menjadi apa? Lam yarmi menjadi apa? Jadi berarti kalau ini satu doang. Satu ini satu ranah dia cuma satu, ini juga ranah dia cuma satu, ini juga ranah dia cuma satu. Selesai. Terus yang di situ yang di paskun, yang di risalah itu kan risalah ada paskun itu kan, paskun. Itu kan sekitar mengulang doang itu. Contoh, isim mufrad. Kalau dirofakan apa dia? Doma. Kalau nasabkan apa? Kalau dihafalkan? Kalau dijasamkan? Ini enggak ada isim yang dijasamkan itu maksudnya. Itu maksud silang itu. Enggak ada isim mufrad yang dijasamkan. Itu maksudnya. Begitu berikutnya. Oh contoh, jamak apa namanya? Jamak mudzakkar salim. Kalau dirofakan yang mudzakkar apa? Dengan apa? Itu apa itu ya? Biar kamu maksud label-label yang di situ, yang di kolom-kolom itu. Contoh. Jamak mudzakkar salim. Kalau dirofakan dengan apa? Kalau disabkan? Ya. Kalau dihafalkan? Ya. Kalau dijasamkan? Tidak ada. Nah itu maksudnya itu. Itu kesimpulan dari yang kita jelaskan. Makanya yang kita jelaskan lagi. Kesimpulannya doang itu. Itu lebih bagus wajib kamu hafal lancar tuh. Yang kolom-kolom itu lancar supaya nanti membuat ibarat cepat kamu. Kamu lebih cepat mengacak di situ ketimbang kamu cari lagi apa yang disampaikan dengan sukun, apa yang disampaikan dengan ini. Nah, lebih cepat kamu menghafal yang kolom-kolom tuh. Itu kesimpulannya itu. Tidak ada pertanyaan lagi. Udah, kalau nggak ada, sholat kita. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ayah. Kalau bapak tadi ya 3 untuk isim 1 untuk fi'il. Kalau nasab ya. Apa? Kalau ropak tadi ya 3 untuk isim 1 untuk fi'il ya. Kalau nasab ya. Berarti kamu patah, alif, kasroh, ya, asbun, patah 2. Dua pada isi, buat 2 pada fiil itu patah sama asbun. Ini pada isi. Terus tadi apa yang pertama ropak tadi juga 2 sebenarnya 2 ya. Kan di domba kan ada timuri kan? Iya, 2. Berarti ya 2 buat isim. Enggak, buat fiil berapa? Domba, bau, alif 3. Itu. Ulang dulu catatan yang pertama.
Berarti apa? Pertanda rofa yang 4, 2 buat fiil, 3 buat isim. Loh, kenapa jadi nambah ya? Karena domba itu bersekongkol di situ kan, antara isim dan fiil. Terus yang nasab gimana catatannya? 2 buat fiil, berapa? 4 ya? Patah, alif, kasroh ya. 4 buat isim. Terus yang khofat semuanya ke isim. Yang jasam ke fiil. Sudah kondisikan lah. Coba surat tutup. Ini rasanya baru. Allah Ta'ala.